Yesus itu menurut Islam kan Isa ya. Sebagian Islam meyakini itu Isa. Apakah Isa itu dituhankan oleh umatnya atau tidak? Tidak, Bang. Umatnya Nabi Isa tidak pernah kemudian menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam ditanyai oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummi. Wahai Isa, Nabi yang kuutus kepada Bani Israel, yang kuciptakan tanpa ayah, apakah Anda pernah mengajarkan kemudian kepada mereka orang-orang ini mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab, tidak. Nah, kenapa Allah kemudian bertanya demikian? Untuk supaya menyadarkan Kristen. Dengan pola ini kemudian Allah belum kejadian pun Al-Quran diberitakan kepada Kristen bahwasanya Nabi Isa kelak yang kalian tuhankan itu akan mengingkari kemudian apa yang kalian lakukan ketika hidup di dunia sebagai makhluk beragama. Itu kata Al-Quran. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila kelak manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah ketika hidup di dunia akan menolak sembahan-sembahan mereka. Subhanallah. Dan mengingkari kemudian pemujaan yang mereka lakukan. Nah, Anda itu harusnya senang, Anda itu harusnya bahagia. Kenapa? Karena Anda itu dibimbing. Subhanallah, Bang Fe. Anda itu dibimbing oleh Al-Quran dan dibimbing juga oleh Bible untuk menuju kepada jalan keselamatan. Al-Quran mengatakan orang-orang yang menyembah Yesus, di dalam Al-Quran diterangkan akan ditolak oleh Yesus. Dan Yesus akan kemudian mengingkari pujaan-pujaan, pemujian-pemujian yang dilakukan oleh mereka. Dan itu tertulis di dalam Matius 7:22. Jelas itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, bermujizat demi namamu? Pada saat itulah kemudian aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Al-Quran mengatakan itu. Bible juga mengatakan itu. Maka beruntunglah orang Kristen yang menggunakan akal sehat. Dibimbing oleh dua kitab secara langsung. Bible dan juga Al-Quran. Yang mengatakan bahwa celakalah orang yang mempertuhankan anak manusia yang datang lahir tanpa ayah. Celaka. Maka orang Kristen yang mengaku sebagai orang yang cerdas, wajib hukumnya meninggalkan agama Kristen itu sebelum diusir oleh Yesus. Karena itu yang diterangkan oleh Al-Quran dan itu yang diterangkan oleh Bible. Silakan, Bang. Baik, tadi kata Abang kan Islam apa Muslim ya, Bang ya? Saya panggil Muslim aja ya. Islam ya? Ya, boleh. Islam kan katanya memuliakan Isa ya, Isa Al-Masih ya, Bang ya? Iya, betul. Dengan cara apa Islam memuliakan Isa Al-Masih? Terima kasih, Bang. Iya, Masya Allah. Yang pertama, umat Islam sejak mereka kemudian menggunakan akal sampai di penghujung hidup mereka, umat Islam itu tidak pernah ingkar terhadap akidah keislaman bahwa Isa alaihissalam adalah manusia suci baik di dunia maupun di akhirat. Dia adalah manusia yang terkemuka baik di dunia maupun di akhirat. Dia adalah hamba Allah yang taat. Fattakullah wa'ati'un, yang mengajarkan kemudian Bani Israel, kaumnya, umatnya,
untuk menjalankan syariat lurus hanya menyembah kepada Allah. Fattakullah, kata Nabi Isa alaihissalam. Akidah iman umat Islam itu adalah tidak boleh sedikit pun diganggu gugat bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia mulia, bukan manusia terkutuk. Dia manusia suci, bukan manusia yang terkutuk. Dia manusia yang terkemuka di dunia maupun di akhirat, bukan manusia terkutuk. Akidah umat Islam ini tidak bisa digoyahkan kemudian sedikit pun. Apapun kekuatan yang muncul kemudian, tidak akan pernah bisa Nabi Isa diimani, ditampar, diludahin, ditonjok, kemudian ditelanjangin, lalu digantung di atas pohon. Umat Islam tidak memahami itu. Umat Islam memahami Nabi Isa adalah makhluk yang suci berdasarkan Al-Quran surah Maryam ayat 19. Memuliakan. Ketika kemudian Nabi Isa disebut namanya, umat Islam menyebut alaihis salam, atasnya keselamatan. Mustahil atasnya kecelakaan. Mustahil atasnya dibinasakan. Mustahil atasnya ditampar orang kafir, diludahi orang kafir, ditonjok oleh orang kafir, ditelanjangin oleh orang kafir, dan mustahil kemudian dia digantung oleh orang kafir. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajarkan Bani Israel sebuah pengajaran siratal mustaqim, jalan yang lurus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi umat Islam yang mendudukkan Nabi Isa alaihissalam sebagai jalan menuju kepada Allah, benar-benar memuliakan Nabi Isa sebagai Nabiullah, Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Demikian. Sangat jelas. Oke. Apakah Muslim itu memberi sholawat sama seperti kalau kan ke Nabi Muhammad itu kan istimewa gitu ya, bersolawat. Apakah Muslim bersolawat juga kepada Nabi Isa? Jawabnya betul. Salawat itu adalah pujian. Ada tidak umat Islam itu menyebut oleh besar kasihnya Yesus dia datang ke muka bumi ini, mati kemudian untuk nebus dosa-dosa kita? Ada nggak kayak gitu di Islam? Nggak ada. Itu penghinaan itu. Nabi Isa datang disalib untuk kita. Itu penghinaan. Salib itu simbol penghinaan. Kalau di Islam itu nggak ada. Nabi Islam senantiasa mengatakan apa? Alaihis salam, alaihis salam, alaihis salam. Yohanes 16:14, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Dan itu hanya ada di Islam. Memuliakan, memuji. Dan itu kami lakukan. Isa alaihis salam. Apa arti alaihis salam? Atasnya shalom, damai sejahtera, keselamatan. Itu Islam, Bung. Berbeda dengan kalian. Setiap kemudian menyatakan diri sebagai seorang Kristen, maka secara sadar kemudian orang Kristen itu mendudukkan dirinya sebagai manusia yang disucikan dengan menjadikan Yesus sebagai makhluk yang terkutuk. Segala dosa kita telah ditanggungnya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yesus menjadi kutuk. Bayangkan itu. Galatia 3 nomor 13. Kalau di Islam enggak. Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan, dan aku diberkati dimanapun aku berada. Itu dalam Al-Quran itu. Pemberkatan senantiasa ada pada diri Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Itu jelas itu, Bang. Jadi satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Nabiullah, Rasulullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu hanya umat Islam. Itu jelas itu. Silakan. Sholawat ya Bang. Sholawat itu keistimewaannya buat yang disolawatkan dan yang menyolawatkan itu apa ya Bang?
Satu Baik. kali lagi ya. Oke. Ya. Jadi salawat itu kembali kepada diri kita. Di Islam ya, ketika kami kemudian melakukan salawat, maka salawat itu kembali kepada kami. Seibarat kami bekerja dengan ikhlas, kami melisankan kemudian memuliakan, memberikan pemberkatan kemudian. Ingat Bung, di dalam kitab Kejadian 12 apa yang diterangkan di sana? Aku akan memberkati engkau wahai Abraham, siapapun dia yang memberkati engkau, aku akan memberkati mereka. Ingat, Yesus, Isa itu adalah keturunan dari Nabi Abraham alaihissalam. Ingat itu dulu, camkan baik-baik. Isa itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Barang siapa yang memuliakan kemudian Nabi Isa, itu sama halnya dia memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya diterangkan di dalam salatnya umat Islam, kama sallaitu ala Ibrahim wa ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarganya. Itu jelas itu. Jelas dalam Islam demikian adanya. Jadi ketika kemudian kami melakukan pemberkatan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu sama halnya kami telah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dengan demikian, apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, itu sangat jelas bahwa kami telah mengikuti milah Abraham alaihissalam. Nah, dengan mengikuti milah Abraham alaihissalam, yaitu melakukan pemberkatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kami. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan kepada kami. Karena kami kemudian melakukan pemujaan, melakukan kemudian sebutan-sebutan mulia kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami kemudian melakukan salawat pemberkatan kepada Rasulullah, maka pemberkatan itu kembali kepada kami. Maka syafaat itu akan diberikan kepada kami. Jangankan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, bahkan kepada Nabi Musa, bahkan kepada Nabi Adam, bahkan kepada seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah, kami senantiasa melakukan pemberkatan kepada mereka. Adam alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Abraham alaihissalam, Harun alaihissalam, Salomo alaihissalam, Yesus Isa alaihissalam. Subhanallah, kurang sempurna apalagi Islam ini terhadap kemuliaan-kemuliaan Nabi yang kemudian digaungkan oleh Islam. Nah, itulah yang disebut damai sejahtera. Nah, sedangkan kalau Kristen, apa itu? Pemberkatan apa yang Kristen lakukan terhadap Yesus? Tak ada. Dengan darahnya kita telah ditebus, dengan dagingnya dosa-dosa kita diampuni. Apa itu Bang? Izin Gurunda, buat teman-teman saya mau meluruskan yang di bawah. Kenapa saya tidak membesarkan komalnya Gurunda? Kenapa? Karena kalau saya besarkan pasti kena tombak lagi. Ini akun yang terakhir nih yang punya Gurunda nih ya. Jadi kalian mohon pahami ya. Atau kayaknya Oten nih yang maksa-maksa pengen membesarkan kotaknya Gurunda ini. Oten itu. Nah, udah aku sampaikan pun mereka di bawah. Kalau orang Islam. Silakan Bang Lukas dilanjut. Terima kasih. Ya, begitu aja sudah ya Bang Ibang. Jadi pemahamannya, penjelasannya sudah mulai mengerti saya. Tapi jangan terlalu banyak, nantinya otak saya berasap nanti. Biarkan saya turun dulu, saya nyimak di bawah dulu. Mungkin saudara seiman saya mau belajar atau berdiskusi, silakan ya. Terima kasih Bang Juma. Bang Lukas, Makasih Bang Lukas. berasap. boleh nambahin sedikit? Ya boleh. Iya, Izin? silakan. Iya. Ya. Izin Gurunda, izin Bang Kian Santang, Bang Lukas ini. Ada satu lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari ya Bang dan Muslim. Di sana dinyatakan, saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saya potong. Sebentar. Ya, Sebentar. silakan. Ya lanjut. Oke. Oke, terima kasih. Izin terkait kedudukan Nabi Isa alaihi salam di dalam Islam ya Bang.
di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, begitu juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya, yaitu bahwa Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat kun fayakun, kemudian yang disampaikan pada Maryam dan ruh darinya, juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya dalam surga apapun amalnya. Amin Allahumma amin. Itu Bang Lukas, terima kasih. Oke, mantap. Gimana Bang? Kita udah ya Bang ya? Atau masih mau lanjut Bang Lukas? Sudah dulu ya Bun. Oke, terima kasih Bang Juma dan Kasih. semuanya ya. Sehat selalu. Iya, sama-sama Saudara Lukas. Kita turun ya. Ya. Lukas. Yuk. Kita ke calon apa tuh di atas ya? Calon apa dia? Calon dewan apa calon mayat? Calon. Insya Allah senang ya silakan. kalau ada saudara Kristen yang sopan begitu ya Bun ya. Iya iya. Calon ini Kristen Bang. Calon. Awalnya Kristen, Bun. Oh sekarang mualaf. Iya, saya Novan, Bun. Ah Novan. Oh. Ya. Oke. Saya mau bertanya tentang Islam aja boleh ya? Boleh. Silakan. Oke. Gini, Bang. Agak banyak boleh nggak? Oke, Iya, ini ya. Insya Allah, silakan. Pertama gini, Bang. Kepada Bang Juma ya, boleh ya Bang Juma ya? Iya. Gini, Bang. Kenapa ya setiap nabi itu dalam namanya itu selalu diakhiri dengan alaihissalam? Alaihissalam. Iya, itu, Bang. Iya. Karena Nabi itu memang pada dirinya itu ada keselamatan. Karena Nabi adalah utusan Allah yang diutus untuk memberikan jalan keselamatan kepada manusia. Maka disebutkan alaihissalam. Kepadanya keselamatan, atasnya keselamatan. Seperti itu, Bung. Oh, berarti alaihissalam itu artinya keselamatan gitu ya? Iya. Oke. Lanjut ya, Bang ya. Silakan. Mengenai tentang apa, Bang? Roh kebenaran. Bagaimana ya cara memahaminya? Kan itu roh kebenaran itu kan itu dalam Bible ya, Bang ya. Terus cara memahaminya bisa merujuk kepada Nabi Muhammad SAW itu kayak gimana itu, Bang? Cara penjelasannya itu saya kurang paham tuh. Iya. Kalau kita berbicara mengenai Bible, mengenai roh kebenaran, itu kita akan sampai kepada Quran juga jadinya. Karena Al-Quran itu juga adalah roh kebenaran. Contoh dalam Asy-Syura ayat 52 misalnya. Seperti itu adanya. Nah, terkait dengan roh kebenaran, kita lihat di dalam Nehemia. Kalau kita berbicara mengenai roh kebenaran ini, di dalam kitab Nehemia itu sudah sangat jelas diterangkan bahwa yang disebut dengan roh itu adalah seorang nabi. Jadi kalau roh kebenaran artinya adalah nabi yang membawa kebenaran. Bukan berarti roh kebenaran itu adalah seperti yang diimani oleh saudara Kristen, enggak. Coba kita lihat ya di dalam Nehemia 9 nomor 30 misalnya. Bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Yakni dengan perantaraan para nabimu. Berarti roh kebenaran adalah nabi pembawa kebenaran. Bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti nabi ini adalah roh Tuhan. Itu jelas itu. Itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi yang disebut roh kebenaran yang datang kemudian itu adalah nabi. Aku akan minta kepada Bapa roh kebenaran.
Nah, contoh misalnya kaitan dengan yang ada di dalam Yesaya 42 misalnya ya. Di situ sangat jelas diterangkan begini. Ketika Tuhan menginginkan kemudian datangnya pembawa kebenaran, Tuhan itu menyatakan bahwa kebenaran itu adalah roh, dan itu disebut sebagai hamba. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Saya ulang, Yesaya 42 nomor 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Apakah kemudian hamba ini adalah Tuhan karena ada roh di atasnya? Enggak. Roh yang dimaksud di sini adalah roh kebenaran yang disampaikan kemudian kepada hamba, yang mana hamba ini adalah orang pilihan. Sehingga Nabi Muhammad SAW yang adalah hamba Allah, yang datang kepadanya roh kebenaran, yaitu Al-Quranul Karim, ya, Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Demikianlah kemudian Allah mengutus Roh Kudus kepadamu untuk mengajarkan Al-Quran kepadamu. Nah, ini yang ada di Yesaya 42 nomor 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Bang Pei, makasih Bang Pei, barakallah fik. Ya, terima kasih atas giftnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan antum. Saya akan memetik lagi betapa banyak orang yang akan sakit hati, iri hati dengan apa yang antum lakukan malam ini. Itu akan menjadi gosip lagi nanti sama orang-orang pendengki yang punya hasad, ya, iri hati, dengki dan seterusnya. Nah, itu akibatnya nanti. Saya harus menanggung itu semuanya, tapi saya tidak bisa menghalangi Anda untuk berinfak, gitu ya. Iya, maksud saya tidak bisa menghalangi antum berinfak, bersedekah di dalam jalan Allah. Ya, saya harus siap menanggung kemudian gosip dari orang-orang yang hasad, iri, dengki. Ya nggak apa-apa, lanjutkan. Anda boleh kemudian melakukan apapun metode dakwah yang Anda mau, berjuang di jalan Allah yang Anda mau, silakan. Masya Allah. Kami di sini hanya bisa mendoakan. Jadi gitu ya, saudara calon ya. Seperti itu yang bisa saya gambarkan. Ya, saya 42 nomor 1 itu sangat persis dengan tipikal dan ciri-ciri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29, Al-Ma'idah ayat 48 berbicara mengenai roh kebenaran. Seperti itu adanya. Silakan, mungkin ada yang lain atau mau ditambahkan. Satu lagi Bang ya, mengenai apa Bang? Apa tadi ya? Jangan kita besarin nanti ke band. Ya, saya gedein Bunda Rahma biar kena report ya Gulunda ya. Izin. Mama satu lagi ya. Iya, silakan. Kapan Bang Juma tahu ya mengenai ayat apa? Matius 24 ayat 4 sampai 5, sehingga Abang bisa merujuk itu ketika dia bertemu dengan Paulus. Aku dengar itu sama Abang itu waktu di roomnya Bang Abu ya. Dan itu juga salah satu dasar ayat-ayat buat saya langsung mualaf. Boleh Bang? Iya, soalnya oke. Gini Bang, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kita udah pernah ketemu dari tahun 2022 pada saat saya mulai ikut debat, tetapi narasi itu nggak pernah saya dengar. Baru kemarin itu saya dengar, makanya saya boleh bertanya ya. Lanjut Bang. Iya, Masya Allah. Jadi saya Bung, ketika berbicara mengenai
data di dalam Bible itu mungkin memang saya beda dari teman-teman Muslim yang lain. Saya itu kalau memberikan satu materi itu harus kemudian apa istilahnya, berepisode. Jadi kalau saya membahas Dewa Molok, membahas tentang Yudas yang disalib. Nanti ada masa di mana saya akan membahas tentang surganya Kristen, tentang nerakanya Kristen. Ada masa di mana saya membahas tentang yang mereka sembah itu adalah bukan Yesus dan seterusnya. Dan ada masa di mana saya akan menjelaskan bahwa yang mereka sembah itu adalah Yesus palsu. Itu kenapa demikian? Karena saya mengurainya dari Al-Quran. Contoh misalnya, bahwa yang disalibkan itu adalah bukan Nabi Isa atau bukan Yesus. Surah Al-Ma'idah ayat 33 misalnya. Innama jazaa'ul ladzina yukharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ar fasadan aw yuqattalu aw yusallabu apalagi dikatakan sana aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf dan seterusnya. Nah, itu menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah, membenci Nabi Isa, dan membuat kerusakan di bumi, hanya dibunuh dan disalib. Itu Al-Quran yang menerangkan. Nah, saya ini orang yang beriman kepada Quran, maka Al-Quran saya imani. Mustahil Al-Quran itu tidak menjadi petunjuk bagi saya untuk mengurai isi Bible. Nah, sehingga sampai kepada keadaan di mana Bible ini mengungkap isinya bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu juga akan terurai di dalam Bible. Apa yang dikatakan kemudian? Orang yang disalib, orang yang dibunuh adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci Rasulnya. Sementara yang membenci Allah dan membenci Rasulnya itu adalah tipikal iblis. Permasalahannya muncul kemudian ketika Bible menerangkan, Yesusnya mengurai Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nah, latar belakang penyesat ini bukan muncul begitu saja, karena iblis itu telah ada dari zaman Adam alaihissalam. Tetapi dalam karakter ini, iblis muncul karena ada sebab. Rupa-rupanya, Bung, akarnya itu di dalam Lukas 4. Sama seperti Al-Quran menerangkan bagaimana iblis bersumpah, aku akan datang dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, untuk menyesatkan manusia itu. Dalam Lukas 4 nomor 13, ketika iblis tidak berhasil kemudian untuk mengecoh Yesus, iblis mundur dari Yesus sambil menunggu waktu yang tepat. Waktu tepatnya di mana? Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam ditolong oleh Allah. Oke, Nabi Isa udah, kau pergi silakan. Tetapi keturunan Adam masih ada di bumi. Dengan engkau terangkat oleh Tuhanmu ke langit, maka aku leluasa kemudian menipu mereka. Masya Allah, hidayah Muslim. Barakallahu fik. Itu jelas itu. Isa terangkat, Nabi Musa terangkat, Nabi Ibrahim terangkat, Daud terangkat, Salomo kemudian udah meninggal dunia, Nabi Muhammad kemudian belum datang. Maka kesempatanku kemudian iblis untuk membuktikan sumpahku di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia. Al-Quran mengatakan apa? Wa qaulihim, dan dengan ucapan mereka aku hukum pula mereka. Ucapan yang mana? Kami telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah menghukum mereka dengan ucapan itu. Maka mereka menjadi tersesat. Orang yang sesat, Bung, orang yang sesat tidak dikatakan sesat ketika mereka sudah menemukan jalan. Orang yang sesat itu adalah orang yang kesasar. Orang yang kesasar itu kemudian, meskipun ada petunjuk kiri, petunjuk kanan, petunjuk belakang, ke atas, ke bawah, kalau akal tidak dipakai, percuma. Contoh, Anda membawa kendaraan, di depan Anda ada rambu-rambu mengarahkan tanda panah ke kanan. Apa fungsinya itu? Kalau akal Anda nggak berfungsi, percuma. Nggak ada fungsinya sama sekali. Begitu juga isi Bible. Apa artinya Yesus mengajarkan
Kalau Anda tidak menggunakan akal, Anda nggak sampai ke sana. Percuma aja. Nah, yang terjadi kemudian, Matius 24 di sana jelas waspadalah kepada penyesat yang muncul kepada, yang datang dengan memakai namaku. Dan dia berkata bahwa akulah dia, aku Mesias, aku Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, akarnya di mana? Ketika diterangkan dalam Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh Yesus Nabi Isa alaihissalam. Ini yang menarik saya untuk mengurai itu. Nabi Isa menolak sembahan-sembahan orang Kristen. Al-Quran menerangkan itu. Ternyata orang-orang yang sudah sampai level makrifat dalam pemahaman Kristen, bukan makrifatullah tapi makrifat, mereka bisa sampai mengusir setan bermujizat, meramal. Saking taatnya mereka kemudian mempercayai apa yang menjadi keyakinan mereka. Tapi endingnya apa? Diusir malah. Apa sebabnya? Oh ternyata yang mereka gunakan mengusir setan bernubuat itu bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus yang datang kepada Paulus. Nah itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara, bahwa kenapa saya sampai pada poin Matius 24, karena ya jelas harus terurai bahwa memang Kristen ini salah sembah. Terbukti di Matius 7, 22, 23 salah sembah mereka. Dan Yesus ketika mengatakan bahwa ada penyesat, berarti memang ada Yesus lain selain daripada Yesus anak Maria. Seperti itu bang, ada Yesus lain. Kata siapa? Kata Yesus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Demikian sementara. Oke, makasih bang. Satu lagi bang, kan ini saya hari Senin saya mau ke Tangerang, kan saya sekarang stay-nya di Depok. Terus saya mau minta sertifikat bang. Langsung. Sertifikat mu'alaf. Iya bang. Yang mensyahadatkan saudara kemarin siapa? Ustadz Anan. Hah? Ustadz? Ustadz Anan. Siapa itu? Ustadz Anan di Kembalnya Abuya. Dia orang Anan, mana? nggak tahu siapa. Bukan orang api ya bang. Iya, kalau dari kami api, syahadat di kami bertanggungjawabkan bang. Kami kasih sertifikat. Kalau saya kasih sertifikat, di situ ada tanda tangan saya, tapi bukan saya mensyahadatkan, ya berarti saya melakukan suatu kebohongan. Gitu saudara. Gimana itu bang? Kalau mau syahadat ulang misalnya demi untuk mendapatkan legalitas bisa. Tapi syaratnya agak berat, tidak semua Kristen bisa. Kasih KTP, termasuk open camp, untuk bersyahadat. Boleh bang. Itu bisa? Bisa, saya sudah kirim pun KTP saya sama Bang Abuya kemarin. Bisa. Ada, bisa kirim KTP-nya sekarang? Foto KTP bisa. Nah, bisa, itu ada Bang Handi. Nah, sekaligus bisa buka kamera kan ya? Bisa. Iya, boleh. Silakan aja. Kita langsung prosesi untuk membantu Anda mendapatkan sertifikat mu'alaf. Cari KTP ulang dulu ke saya Bang, bisa. Iya, makanya aku bilang kirim ke Bang Handi KTP-nya. Itu buka kamera. Di mana aku kirim? Nggak ada nomor Bang Handi. Nomor Bang Handi nggak ada sama aku. Tolong teman-teman dibawa, diketik nomornya Bang Handi, nomor HP beliau.
Ya teman-teman, tolong diketik nomor HP Bang Handi teman-teman ya, biar cepat prosesi syahadat, mengulangi syahadat ya, karena pihak API tidak serta-merta ngasih sertifikat mualaf kepada yang mualaf ya, kalau bukan yang mensyahadatkan pihak API, karena di situ ada delik hukumnya ya. Iya. Ya, dibantu teman-teman. Nah, itu tuh nomornya di screenshot tuh, Bang. Di bawah ada tuh. Dan buat teman-teman yang di TikTok ini, saya minta bantuannya untuk mensubscribe channel YouTube saya, Dosen Debat Lintas Agama. 30 orang lagi teman-teman untuk mencapai ke 1000. Ayo teman-teman. 30 orang lagi. Itu hari kan udah disarankan kalau mau sertifikat ya disyahadatkan sama Gurunda, ada sertifikat dari API, tapi saudara ini menolak kan, nggak mau sama Gurunda. Tapi alhamdulillah ya kalau sekarang mau. Malam itu Ustadz Bang Nopan kenapa menolak, nggak mau sama Gurunda? Bentar Bro Nopan, kenapa? Ya. Alasannya apa? Ya kemarin itu kan waktu saya masih jadi Kristen itu kan agak bertentangan ya saya dengan Bang Juma ini, apalagi kan Bang Juma inilah yang paling agak saya waktu saya masih Kristen ya agak menjadi musuh terbesar saya gitulah. Makanya agak berat. Itu alasannya Gurunda ternyata. Ya saya jujur. Masya Allah. Iya. Bukan cuman ade ini benci saya, iblis di langit, di bumi, dan di antara keduanya pun benci sama Bang Zuma. Hanya karena saya selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, sehingga alhamdulillah saya hari ini nggak terlalu bagaimana kali dengan iblis. Iblis sadar kok bahwa memang Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kamu tidak akan berdaya terhadap hambaku yang mukhlisin, yang mereka ikhlas di dalam melaksanakan perintah-perintahku. Kamu nggak akan berdaya. Tetapi kepada yang lain, iya. Silakan, Ini bagus juga kita sampaikan ya. Jadi persyaratannya tuh nggak semudah ini ya saudaraku ya. Kadang karena buru-buru nggak ada lagi, mereka nggak sesuai dengan persyaratan di API, Apologet Islam Indonesia. Tapi pada akhirnya ya begini, nggak ada sertifikat. Jadi persyaratannya itu Bang ya, kalau mau sertifikat ya KTP segala macam. Lanjut. Udah di screenshot belum? Nomor Bang Handinya udah di save belum Bang Nopan? Silakan kirim ke Bang Handi KTP. Ya udah, saya agak keluar, saya keluar aja, tapi saya nggak turun kok. Enggak, Saya terjeda untuk ngirim KTP aja. Terjeda. KTP-nya udah ada di Abuya. Abuya kan API. Boleh disyaratkan langsung aja kali ya. Bisa turun. Ya, lanjut Gurunda. Tadi kepotong, mohon maaf. iya itu dia yang saya katakan bahwa banyak saudara Kristen memang benci saya. Jangankan saudara Kristen, backingan Kristen itu benci. Iblis-iblis itu marah sama Bang Zuma, kesal, misinya terganggu gitu loh. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita tahayul atau cerita dibuat-buat kayak sinetron, enggak. Memang betul-betul benci. Jadi yang benci Bang Zuma itu pasti ada iblis di dalam dirinya, itu aja. Baik Islam maupun Kristen yang benci sama Bang Zuma itu pasti ada iblis dalam dirinya. Bukan karena Bang Zuma itu orang benar, enggak. Bukan. Tapi karena Bang Zuma senantiasa menyampaikan kebenaran. Meskipun saya sendiri ya mungkin belum melaksanakan kebenaran itu seutuhnya. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ya. Masih juga tergiur akan indahnya dunia ini. Biasa itu. Tapi yang saya sampaikan minimal adalah sebuah kebenaran. Makanya ada kaidah yang mengatakan, jangan melihat siapa yang berkata, tapi lihat apa yang dikatakan oleh orang itu. Seperti itu adanya. Jadi kalau kita menunggu kesempurnaan baru bisa menyampaikan kebenaran, itu agak berat.
Jadi apa yang kita lakukan? Kita sampaikan kebenaran itu sambil kita belajar untuk mengaplikasikan kebenaran yang kita lontarkan. Karena Allah juga mengancam. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kau kerjakan? Kan gitu kata Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Allah mencintai kemudian orang-orang yang berjuang di jalannya. Seperti itu. Dan saya merasa insya Allah apa yang saya lakukan dengan teman-teman ini adalah innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Itu perintah Allah. Saya kira begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Dinda Novan. Siapa Novan ya? Novan, Bang. Novan. Novan, ya. Apa yang membuat ada ini mau meluk Islam? Ya, jadi berarti saya cerita dari awal lagi ya. Semuanya kan sudah aku pernah singkat aja deh. Oke, jadi gini Bang. Pada saat aku mau mendalami tentang kekristenan kan namanya orang baru belajar pasti pertanyaan dalam hati banyak. Nah, terus karena saya mengetahui saya masih belajar ya, otomatis saya pasti ya udah saya pelajari dulu, saya tanya-tanya dulu gitu kan sama pendeta-pendeta saya. Nah, sampai klimaksnya yaitu sampai saya masuk di original teksnya untuk belajar mengenai Bible itu sendiri. Ternyata semua jawaban itu tidak ada, sehingga keraguan dalam hati saya ada kan. Terus karena saya semakin lama semakin ragu, saya bertanya-tanya, terus yang benarnya bagaimana nih sebenarnya? Nah, saya bertanya-tanya, bahkan kemarin itu saya sempat berpikir ya udahlah jadi ateis saja. Kayaknya karena saya sering dengar-dengar juga dari orang-orang ateis bahwa memang agama itu semuanya memang tidak benar. Saya sempat berpikir jadi ateis, tetapi hati saya nggak bisa berkata juga bahwa Tuhan itu tidak ada. Hati saya juga nggak bisa berkata ya udah saya sistem kepercayaan saja gitu kan. Kenapa? Karena saya juga bingung. Tuhan apa yang saya sembah? Namanya siapa gitu? Kalau modal nyebut Tuhan itu kan Tuhan bahasa Indonesia. Saya bingung jadinya. Karena kebingungan itu selama sebelum saya sama Bang Abu ya kemarin itu sekitaran 3 minggu ya. Saya berpikir-pikir terus. Karena dalam 3 minggu itu karena saya berpikir-pikir terus. Pas kemarin itu saya dengar Bang Juma itu bernarasi seperti yang saya tanya tadi kepada Bang Juma, itu malah menguatkan saya. Oh ternyata ini bahwa Bible itu memang nggak pernah bakalan dapat jawaban. Saya makin berpikir di situ, saya makin berpikir. Akhirnya di situ pas saya mau minta nomor WA-nya Bang Abu ya, mungkin saya masuk hidayah gitu lah, karena dalam hati saya itu dia menyuruh saya itu pengen mengenal Islam. Dan sebelumnya juga memang sudah terbukti bahwa biasanya kan saya sudah katakan tadi saya itu paling benci dengan Bang Juma, tetapi kenapa narasi-narasinya itu akhir-akhir ini menjadi positif buat saya dan saya mau menerimanya gitu. Karena dorongan-dorongan dari hati itu ya udah saya terima. Dan ketika juga saya dalam hati saya sendiri berpikir nggak mungkin saya bisa terima Nabi Rasulullah itu dan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi Tuhan saya, nggak mungkin. Tetapi hati saya selalu terdorong terima. Akhirnya pas kemarin malam itu saya ambil keputusan saya sudah bisa terima. Buktinya hati saya dengan senang hati menerima dan tidak ada rasa benci lagi kepada dua oknum itu, baik Tuhannya maupun nabinya. Makanya saya Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Izin dulu enggak sedikit Bang Andi, soalnya udah mulai mau subuh. Bang Andi udah monitor belum Bang Andi KTP-nya? Ada. Tinggal tanda tangan aja nanti. Dinda Alif bisa nggak Bang untuk doakan Ustaz Alif bisa guru enggak insya Allah. Ya udah dinaikkan atau gimana? Ustaz Alif Lagi tidur ini. lanjut aja guru enggak ya. Enggak, kita doakan adik kita ini nanti. Tanda tangan kayak gimana dulu nih? Ya? Tanda tangan kayak gimana yang dibilang tadi? Tanda tangan di atas kertas, tanda tangan kertas putih, HPS, kirim ke Bang Handi untuk dicantumkan di sertifikat.
Oh, boleh-boleh. Nanti saya kirim lah sama Bang Hani. Iya. Dinda Alif bisa doakan? Tunggu, cuci muka dulu. Oh iya. Oke, Masya Allah. Sebentar aja, habis itu istirahat kita. Ini adik ini harus didoakan supaya beliau bisa istiqomah. Ya, Ada Ustaz Alifnya lagi 5.000 OTW mata. Gerunda naik. Siap. Dan di YouTube juga puluhan Aku ribu mau ya. ngikutin dulu lah. Aku mau ngikutin dulu permintaan dari teman-teman di bawah, bilang minta maaf dulu. Yaudah, kepada Bang Juma saya minta maaf dulu ya Bang. Selama ini saya sudah menyimpan rasa benci, bahkan bukan cuma benci, dendam juga ada. Masya Saya akuin itu. Saya benar-benar minta maaf. Semoga Bang Juma bisa memaafkan saya. Intinya benar-benar dalam hati sekarang ini saya sama sekali nggak ada pernah menganggap narasi-narasi Bang Juma itu menjadi hal negatif. Saya sudah benar menerima bahwa itu memang hal positif. Bahkan semua teman-teman Muslim sudah saya anggap benar positif. Walaupun ada kata-kata kasar, saya sudah mengetahui alasannya seperti itu. Masya Allah. Iya. Kebetulan saja Al-Quran suci mengajarkan kita sebagai seorang muslim, kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Araf kemudian ayat 199 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahkanlah kemudian orang-orang kepada yang baik, kepada yang ma'ruf, dan tinggalkanlah orang-orang yang jahil, yang bodoh. Makanya kenapa saya minta orang-orang yang jahil itu diturunkan di Qomal. Kalau sudah bebal, karena perintah Quran, turunkan, tinggalkan. Jangan berdiskusi dengan orang yang jahil. Huzil ufwa wa'mur bil urf wa'adid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Jadi ketika adik saya minta maaf, ya saya membuka diri untuk memaafkan. Begitu juga saya juga minta maaf kalau ada ucapan saya yang tidak baik. Tapi ingat, besok hari kalau kamu mampu menjadi penerusku, jadilah penerusku. Kamu bisa kemudian menggunakan metode dakwah, metode penyampaian seperti saya, silakan. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Mungkin orang menilai itu buruk, itu jahat, itu jelek, itu menyakiti, itu intoleran, itu tidak mencerminkan umat Islam yang baik. Silakan aja. Orang punya hak untuk menilai. Orang punya kemudian kesempatan menilai. Orang kemudian diberi potensi oleh Allah untuk menilai sesuatu itu. Tugas kita hanya menyampaikan. Ada orang yang tidak suka, ada orang yang sakit hati, ada orang yang cemburu. Itu sudah biasa. Hidup itu memang seperti itu. Karena itulah saya katakan, kalau ada ini besok hari bisa jadi penerus saya, bisa menjadi Zuma Junior, menjadi penegak kemudian akidah Islam dengan metode dan cara yang saya lakukan. Silakan. Antum punya kesempatan untuk belajar. Nah, saya pun minta maaf atas ya mungkin ada kekeliruan, ada penyampaian yang salah selama ini menurut penilaian. Ada ini, tapi yang saya pegang adalah akidah. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, ya saya harus tegas, saya harus keras. Ingat, besi yang bengkok untuk kita luruskan harus dengan tempaan yang keras. Itu. Jadi Nabi Muhammad memang begitu. Nabi Muhammad berkasih sayang kepada sesamanya muslim muslimah, tetapi keras terhadap orang-orang kafir. Keras bukan karena benci, keras tapi karena sayang. Bagaimana seorang ayah ketika melihat anaknya berjalan ke tempat, anaknya jalan menuju kepada tempat yang bisa membuat anaknya itu jatuh dari ketinggian. Anaknya masih jauh dari jarak jauhnya letak jatuhnya, ayah masih santun, anakku hati-hati, anakku hati-hati. Semakin mendekati jurang, anakku hati-hati. Begitu sedikit lagi dia jatuh, ayah akan membentak, hati-hati. Itu kenapa? Wujud sayang.
Wujud sayang. Sama seperti seorang, ya udahlah nggak usah terlalu panjang. Kayak gitu ya. Yang pada intinya saya pun minta maaf atas kehilapan atau sesuatu yang tidak baik yang kamu dengarkan dari mulutku ini. Saya minta maaf. Semoga apa yang Anda dengarkan dari mulut saya menjadi sebab antum bisa menjadi tokoh agama Islam, tokoh agama Islam dan tokoh negara ini, dan begitu juga keturunan Ade ini bisa menjadi tokoh agama Islam dan tokoh bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Dinda Alim sudah ada, alhamdulillah. Mata saya tertutup soalnya dari tadi. Kita langsung syahadat ya. Dari mana tadi? Ke Protestan atau dari Katolik? Protestan. 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 Oke, ikuti saya. Bismillah, satu jarinya tauhid menunjuk ke atas ya. Kita husuk, kita ikhlas. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Sahabat-sahabat sekalian. Subhanallah. Ya, inilah keutamaannya kemudian dialog lintas agama, menghantarkan saudara-saudara kita yang menggunakan akal menuju kepada jalan keselamatan, yaitu dinul Islam. Allahu Akbar. Saya ingin ada ini, ikuti saya sekali lagi. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Apologet Islam Indonesia, Dinda Alif, mendoakan adik kita ini. Silakan. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Gurunda dan saudara kita. Siapa ini panggilannya calon ini? Novan, Bang Novan. Baik, izin sebelum kita berdoa, pertama mohon kami mengetahui apakah Bang Novan baru Bang Novan di antara keluarga yang mualaf atau semuanya sudah pada mualaf yang lainnya? Baru Bang, belum diketahui keluarga pun. Oh, jadi keluarga, adik, kakak, orang tua semuanya masih non muslim? Iya. Masya Allah. Abang, tentu abang ingin mereka juga menyusul menjadi mualaf, menjadi muslim, bersyahadat. Pasti Bang, itu tujuannya. Pasti. Betul, alhamdulillah. Tolong kita berdoa ya. Jadi doa ini diaminkan bersama dengan khusyuk, dengan serius, agar doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diaminkan oleh seluruh saudara kita yang menyaksikan. Insya Allah menjadi harapan antum, menjadi harapan Bang Novan, keluarganya juga ikut menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga kita semua satu keluarga itu kebersamaannya bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di surga, yaitu di kehidupan yang abadi ya. Oke, baik. Kita langsung saja berdoa. Izin para guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat muslim ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Terutama ampuni dosa kami, dosa keluarga kami ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Sekiranya di antara kami, di antara keluarga kami, baik adik kami, kakak, ibu atau ayah kami, masih ada yang menyekutukanmu ya Allah, masih banyak atau masih ada yang belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah, kami bermunajat memohon kepadamu ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka benar-benar menerima kebenaran Islam ya Allah. Lidah mereka tidak keluh lagi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah, karena kami merindukan berkumpul bersama keluarga tercinta kami, berkumpul di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar ya Allah. Ya Allah, anugerahkan selalu kasih sayang-Mu kepada kami semua ya Allah. Bimbinglah kami selalu dalam hidayah-Mu ya Allah. Jangan sampai Engkau cabut hidayah-Mu ya Allah. Jangan sampai Engkau cabut hidayah-Mu dalam diri kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, jangan Engkau hancurkan hati kami, jangan Engkau hancurkan hati kami setelah kami menerima hidayah-Mu ya Allah. Jangan sampai lepas hidayah dari hati kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang akan mengumpulkan manusia pada hari di mana semua manusia dikumpulkan menghadap kepadamu ya Allah. Izinkan kami menghadap kepadamu bersama dengan keluarga kami yang mereka semuanya sudah beriman kepada Engkau ya Allah. Jangan sampai dikeraskan hati mereka ya Allah. Jangan sampai dikeraskan hati mereka ya Allah, sehingga mereka menolak kebenaran-Mu ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami yang selalu berdakwah menyampaikan kebenaran agama-Mu ya Allah, tetapkan keimanan ini dalam hati kami, teguhkan pendirian kami ya Allah. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, wangsurna 'alal qaumil hasidin, wangsurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.